Ini kita belajar satu tema sekali lagi tentang doktrin ya. Jadi selama bulan Oktober ini kita masih membahas tentang doktrin, dan nanti di bulan November kita tidak lagi membahas doktrin tetapi membahas kepada serial tokoh iman ya. Yaitu bagaimana perjalanan iman Daud itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita berbicara tentang apa itu providensi. Boleh ditampilkan di ini? Thank you. Ya, providensi Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan providensia, tetapi ada juga orang yang mengatakan providensi. Ya, ada orang yang menyebut ada kata A-nya di belakang, tetapi ada juga yang tidak menggunakan kata A. Apakah ini dua kata yang berbeda? Ataukah sebenarnya ini ada dua kata yang sebenarnya punya makna yang sama saja? Nah, Bapak Ibu, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu apa arti providensi itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita, kata providensi itu tidak pernah muncul sebenarnya. Sama seperti Allah Tritunggal. Kalau Bapak Ibu membaca dari Kejadian sampai Wahyu, tentu tidak menemukan istilah Tritunggal itu. Nah, begitu pula dengan kata providensi. Kata providensi itu tidak pernah muncul. Tetapi pemaknaan dari providensi itu begitu kaya di dalam Alkitab kita. Nah, di dalam bahasa Latin itu disebut dengan providentia. Ada kata A-nya gitu ya. Nah, jadi ada orang yang menyebutnya providensia, tapi ada juga orang yang menggunakan providensi. Ini sebenarnya dua kata yang sama saja, begitu ya Bapak Ibu ya, tidak berbeda. Nah, untuk pemahaman kita bersama malam hari ini, maka saya menggunakan kata providensi Bapak Ibu ya, tidak menggunakan kata A di belakangnya. Nah, Bapak Ibu, providensi itu apa sih sebenarnya? Kata providensi itu di dalam bahasa Yunani, akar katanya itu adalah pronoia. Pronoia itu adalah penglihatan awal atau pengetahuan awal. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah akar kata, tidak mewakili keseluruhan kata providensia itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengerti providensia itu sebagai pengetahuan awal, tentu ini bukanlah penjelasan yang utuh begitu ya, atau pemahaman yang utuh. Pemahaman yang utuh itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Arti dari providensi itu adalah tindakan Allah yang di dalam setiap kejadian kita, setiap peristiwa kita itu, dia itu mempreservasi, itu memelihara gitu. Dan dia memerintah segala sesuatu. Jadi setiap kejadian di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua ada di dalam providensinya Allah. Ada di dalam pemeliharanya Tuhan, ada di dalam pemerintahnya Tuhan begitu. Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita. Nah Bapak Ibu, kita perlu jujur begitu ya. Ada orang-orang Kristen yang kalau dia hidupnya baik-baik saja, begitu mudahnya dia mengatakan, wah saya lagi dipelihara oleh Tuhan. Mudah bukan? Kalau kita hidupnya nyaman, bisnis kita lancar, kemudian kehidupan keluarga kita baik-baik saja, kita mengatakan bahwa wah ini saya lagi mengalami providensi Allah. Saya sedang dipelihara oleh Tuhan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang mengalami kesulitan begitu ya, mengalami penderitaan, itu lebih sukar atau mungkin imannya lebih rapuh dan sulit untuk mengatakan, wah kayaknya Tuhan itu lagi nggak memelihara saya. Sehingga ada kecelakaan, ada peristiwa yang tidak menyenangkan, bisnis tidak lancar begitu ya. Nah, apakah sebenarnya ketika kita sedang mengalami kesulitan tidak ada providensi Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut pengertian ini Bapak Ibu, setiap kejadian kita dia itu mempreservasi, memelihara. Jadi tidak ada satupun di dalam kehidupan kita yang tidak dipelihara oleh Tuhan. Di dalam Ibrani pasal pertama yang 3 mengatakan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi seluruh dunia ini itu ditopang oleh kekuasaannya. Kolose 1 ayat 17 mengatakan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Dia itu tentu adalah Yesus Kristus yang kita tahu adalah Allah Tritunggal. Yang berarti bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini semuanya adalah milik Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan juga diperintahkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kalau kita sudah memahami arti providensi ini, bahwa dia adalah Allah yang memelihara, Allah yang memerintah di sepanjang kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, apakah sebenarnya di dalam kehidupan kita ini ada yang namanya kebetulan sebenarnya? Apakah ada namanya nasib, takdir? Gitu. Bapak Ibu, mungkin kan kita pernah ya
Suatu kali mungkin kita mengharapkan sesuatu begitu ya, mungkin bisnis kita lagi nggak lancar begitu ya. Tiba-tiba mungkin kita lagi berdoa, setelah itu kebetulan gitu. Kebetulan ada pembeli tiba-tiba datang. Lalu kita mengatakan, kebetulan banget. Saya lagi susah, ada pembeli. Pembelinya ternyata pengusaha. Jadi borong deh, bisnisnya makin baik. Bapak Ibu, apakah ada kebetulan di dalam dunia ini? Apakah orang Kristen percaya kepada nasib atau takdir? Bapak Ibu, saya mau kita mencoba melihat ini. Bapak Ibu, saya percaya bahwa di dalam Alkitab kita sebenarnya juga menyingkapkan kepada kita tidak ada kebetulan di dalam dunia ini. Tadi di dalam Ibrani ataupun di dalam Kolose sudah jelas bahwa segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap peristiwa itu selalu ada di dalam genggamannya Tuhan. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau kita berbicara kebetulan, ini mungkin guru sekolah minggu lebih tahu ceritanya. Yaitu kisah prajurit menembakkan anak panah secara acak misalnya. Apakah ini sebuah kebetulan? Misalnya contoh Bapak Ibu di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 34. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan. Jadi menembakkannya dengan acak begitu. Bukan memanah, memidik bajak rajanya, bukan. Tetapi dia menembak asal-asalan saja. Ternyata tembakan yang asal-asalan saja itu mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jiranya. Saudara, apakah ini kebetulan? Kalau dunia ini mengatakan, wah itu kebetulan namanya. Jadi ada satu peristiwa yang seakan-akan tidak ada di dalam genggamannya Tuhan. Tidak dipelihara oleh Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, memperlihatkan bahwa semuanya ini ada di dalam pimpinan Tuhan. Jadi saudara, tidak ada kebetulan juga sebenarnya kalau misalkan kita hidup di Teluk Gong ini sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di Teluk Gong, mengalami banjir berkali-kali, itu sebenarnya bukan kebetulan tuh. Mengalami banjir, itu peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi itu bukanlah peristiwa yang di luar dari kehendak Tuhan. Itu ada peristiwa yang ada di dalam kehendak Tuhan yang terjadi dan kita alami bersama. Gitu ya. Tahun 2020 ya, waktu tanggal 1 Januari saya, Muse ya, dan hamba Tuhan pada pergi ke GKI Mangga Besar ibadat awal tahun. Hujan tanggal 31 Desember kan, malamnya begitu. Nggak berhenti sampai pagi. Itu. Ya, kami ibadah memuji Tuhan ya kan, berharap bahwa tidak terjadi apa-apa. Siangnya Muse telepon saya, loh segili Teluk Gong kebanjiran gitu. Cepet-cepetlah pulang gitu ya. Cepat-cepatlah balik ke sini Bapak Ibu ya. Mau masuk ke apartemen nggak bisa, balik masuk ke gereja. Puji Tuhan saya nggak ke apartemen. Kenapa? Kalau ke apartemen masuk ke basement, banjir basementnya gitu ya. Makanya masuk ke Teluk Gong ini. Tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Sebuah peristiwa-peristiwa yang kita alami itu semua ada di dalam kehendak Tuhan. Ayat-ayat selanjutnya ini juga berbicara tentang kehendak Tuhan. Di dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Perhatikan bahwa Amsal saja sudah memberitahukan kepada kita, meskipun manusia merancang sedemikian rupa, tetapi di dalam Amsal dikatakan keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yang lebih menarik lagi di dalam Amsal 21, dikatakan hati raja itu seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Saudara, raja di zaman dulu itu kan punya privilege untuk menentukan. Sehingga bagi seorang raja pada saat itu dia seperti dewa. Seperti Allah gitu. Yang tidak ada yang lagi yang berkuasa selain dirinya. Tetapi Amsal mengatakan bahwa hati raja itu ternyata tetap di dalam tangan Tuhan. Dialirkan kemana ia inginkan. Hari-hari ini kita disibukkan capres dan cawapres bukan? Ya. Kubu A cawapresnya siapa, capresnya siapa. Kubu B ini siapa gitu kan. Dan tahun depan kita akan ada pemilihan Bapak Ibu ya. Kita tidak tahu siapa yang dipilih begitu. Ya, tapi
tentu saja kita percaya bahwa siapapun yang nantinya terpilih itu pun tetap di dalam keputusannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini bicara tentang kebetulan, bahwa ternyata tidak ada yang namanya kebetulan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memahami bahwa hidup kita sekarang ini di dalam iman kita tidak ada yang namanya kebetulan. Ya. Tidak ada sesuatu peristiwa yang terjadi di luar dari kehendak Tuhan. Begitu. Nah, tentu karena kita punya keterbatasan bahasa begitu ya. Kadang-kadang kita juga ngomong ya, iya kebetulan ya. Kalau kita lagi kongko-kongko kan cerita-cerita, kita sering kali ya, kebetulan lu tadi saya ketemu sama si dia gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak melarang kata kebetulan di situ ya, gitu ya. Itu kan istilah yang, tadi saya sebenarnya ketemu sama dia loh gitu loh ya. Nah, tapi maksud saya ketika bicara tentang kebetulan dalam pengertian kita hari ini, itu bicara tentang peristiwa di luar dari kehendak Tuhan. Saudara, tidak ada peristiwa di dalam hidup kita di luar dari kehendak Tuhan. Nah, ini bicara tentang kebetulan. Lalu bagaimana dengan takdir, Bapak Ibu? Bapak Ibu, tentu kita perlu tahu dulu definisi takdir atau nasib begitu ya. Bapak Ibu, takdir itu adalah segala sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari suatu kekuatan buta yang tidak dapat ditolak dan tidak memiliki kesadaran maupun kehendak. Jadi kalau ada orang bilang, itu mah nasib kamu gitu. Itu mah takdirnya kamu gitu. Takdirnya saya nih begini nih gitu kan. Nah, orang yang mengatakan takdir saya begini, nasibnya begini gitu ya. Sebenarnya gagasan utamanya, pengertiannya adalah ini Bapak Ibu. Segala sesuatu itu terjadi karena ada satu akibat dari kekuatan buta. Kekuatannya apa begitu? Ya, kalau agama-agama sebelah itu mengatakan Allahnya gitu ya, dewanya gitu kan. Nah, yang karena kekuatan dia tidak bisa kita tolak sehingga kita harus mengalaminya gitu. Tetapi peristiwa itu tidak memiliki kekuatan itu tidak memiliki kesadaran atau kehendak. Jadi waktu nasib saya sebegini. Apa maksudnya terjadi seperti itu? Nah, Saudara, kenapa nasib itu terjadi begitu? Nah, orang susah menjawabnya. Orang dunia susah menjawabnya. Orang cuma mengatakan, iya nasib saya begini. Kenapa nasib kamu begitu? Apa tujuan dari nasib itu? Nah, dunia kita itu tidak bisa mendefinisikan. Kenapa? Karena penjelasan dari takdir atau nasib aja adalah satu kekuatan ya yang mengakibatkan sesuatu di dalam kehidupan kita, dan kekuatan itu tidak memiliki kesadaran atau kehendak. Nah, berbeda dengan kehidupan kita Bapak Ibu ya. Kalau providensi Allah itu selalu punya makna, selalu punya harapannya. Jadi di dalam setiap peristiwa kita, waktu kita senang maupun juga waktu kita tidak senang begitu ya, atau kita sedang dalam kesulitan, Tuhan itu izinkan terjadi di dalam kehidupan kita karena ada tujuannya, ada goalnya, ada maknanya. Tapi kalau bicara nasib itu tidak ada maknanya. Wah, itu mah nasibnya kamu. Nah, nasibnya apa tujuannya? Gak tahu. Gak ada maknanya. Gak punya harapannya. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Antara nasib dengan providensi. Kalau providensi jelas bahwa Allah itu menetapkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita karena dia punya maknanya. Ada kasih setianya, ada harapannya. Salah satu contoh Paulus mengatakan seperti ini di dalam pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tujuan setiap peristiwa yang kita alami itu, Tuhan itu hadir bekerja untuk apa? Tujuannya mendatangkan kebaikan. Maknanya itu apa? Kebaikan bagi kita. Ada harapan bagi kita. Tapi kalau bicara tentang nasib, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perspektif atau pengertian dunia ini, nasib itu tidak ada. Aduh, nasib saya begini. Maknanya apa? Gak tahu. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu jelas berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena providensi Allah itu punya makna, punya pengertian, punya harapan, ini juga didukung dengan keputusannya. Keputusan Allah itu sendiri. Jadi Allah itu menetapkan kepada kita
Karena dia mempunyai otoritas. Di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-11 mengatakan, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Tuhan itu menetapkan ada makna kebaikan karena dia telah memutuskan. Dan keputusan kehendak Allah ini selalu terkait dengan karakternya. Apapun yang Tuhan putuskan, itu selalu terkait dengan karakternya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita, atau mungkin jangan kita ya, misalkan mungkin di perusahaan Bapak Ibu ya, di perusahaan, HRD itu nggak seneng sama bawahannya. Bapak Ibu, HRD nggak seneng dengan bawahannya. Karena HRD ini tidak senang dengan bawahannya, Bapak Ibu, ya ada perasaan tidak senang kan? Nah, apa yang muncul dalam karakternya? Dia gosipin ke yang lain bahwa bawahannya ini tidak mau kerja. Ya. Nah, waktu dia gosipin seperti itu Bapak Ibu, sebenarnya perhatikan, gosip seperti itu, karakter dia yang gosip itu karena terkait dengan kehendaknya. Dia tidak suka dengan bawahan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi setiap tindakan seseorang itu adalah cerminan hatinya. Begitu. Waktu HRD nggak suka dengan bawahan, cerminan hatinya yang terlihat ekspresinya adalah dia ngegosip. Nah begitu pula dengan Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu Allah menetapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, ini terkait dengan cerminan karakternya, hatinya Allah. Apa sih hatinya Allah Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-18 dikatakan bahwa supaya oleh kedua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Penekanan saya adalah Allah tidak mungkin berdusta. Karena Allah tidak mungkin berdusta Bapak Ibu. Perhatikan tadi di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 bahwa dia mendatangkan kebaikan. Maka Bapak Ibu, karakternya yang tidak berdusta itu tidak mungkin di dalam kehidupan kita dia mendatangkan kejahatan. Nah, mungkin Bapak Ibu mulai merasa, yang bener loh ini gitu ya. Saudara ingat gak cerita Yusuf? Yusuf yang waktu dibuang oleh saudara-saudaranya. Di akhir kisah bagaimana Bapak Ibu? Ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya itu. Ya, Bapak Ibu di dalam Kejadian 5 ayat 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi Bapak Ibu di sini kita bisa melihat ya, bahwa orang yang dipelihara oleh Tuhan, dan orang ini begitu mencintai Tuhan, saudara, maka orang ini nantinya bisa melihat kebaikan Tuhan. Saudara kalau saya pikir ya, kalau kita mungkin menjadi Yusuf, mungkin kalau saya jadi Yusuf, saya akan ngedumel, mengeluh. Udah kerja, udah luar biasa mengasihi saudara-saudara, saudara-saudara menjual. Udah dijual, masuk ke istana, dituduh, kan? Berzina. Di penjara lama, tapi akhirnya Tuhan mengangkatnya menjadi orang penting di Mesir. Saudara luar biasa sebenarnya kejadian ini. Walaupun sepertinya di kacamata dunia itu ada kejahatan-kejahatan yang terjadi, tetapi Tuhan itu ternyata membalikkan itu semua untuk kebaikan Yusuf. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di sini kita perlu belajar satu hal Bapak Ibu. Karena ada providensia di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hidup seperti seorang yang naik kapal atau bahtera. Kalau di dalam bahtera Bapak Ibu atau di kapal itu ada kemudinya. Pertanyaannya Bapak Ibu,
waktu kita berada di kapal itu, yang pegang kemudi siapa sebenarnya? Saudara, kita yang pegang atau Tuhan yang pegang? Tentu sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan yang harusnya memegang kendali kita. Mengarahkan perahu kita kemana dia mau. Sama seperti Yusuf, dia adalah seorang yang ada di bahtera aja. Tuhan yang kemudikan. Dijual sama saudara-saudaranya, kemudian akhirnya dipenjara di Mesir, begitu kan? Terus menerus mengalami seperti itu sampai pada akhirnya dia bisa melihat kebaikan Tuhan yang begitu nyata. Saudara, kita perlu juga belajar untuk hal itu. Melihat bahwa kehidupan kita ini seperti bahtera di mana Tuhan yang memegang kendali, memegang kemudinya di dalam perjalanan hidup ini. Karena dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Dia mengarahkan setiap keputusannya untuk kebaikan-kebaikan kita. Nah, Bapak Ibu, maka dari itu saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu, dalam momen kesempatan ini, Bapak Ibu, mari kita betul-betul juga boleh memaknai setiap kejadian-kejadian kita dari perspektifnya Tuhan. Memaknai itu dari perspektifnya Tuhan. Waktu kita mungkin ya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Coba pikirkan kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Mengapa peristiwa itu terjadi dalam hidup saya? Apa yang Tuhan ingin bentuk sebenarnya? Saudara, waktu kita mungkin di dalam keluarga yang tidak ideal begitu. Kenapa Tuhan menempatkan saya ada di dalam di keluarga yang tidak ideal ini? Kalau misalkan saudara berada mungkin di dalam situasi yang tidak menyenangkan begitu ya. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Saudara, mungkin ada saat-saat tertentu kita bisa memaknainya dengan tepat. Tapi seringkali kadang-kadang itu harus menunggu waktu sampai memang Tuhan singkapkan. Maka yang sebagai terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menutupnya dengan satu ayat dari Ulangan 29 ayat 29 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Di dalam providensi Allah, Bapak Ibu, ada hal-hal memang yang dia singkapkan, yang kita alami, sehingga memang kita mengerti gitu. Tapi ada kalanya ya, Tuhan itu belum menyingkapkannya gitu ya. Atau ada kalanya Tuhan tuh nggak menyingkapkannya itu gitu. Maka di dalam Ulangan 29 ayat 29 yang saya pegang adalah ada beberapa hal yang dirahasiakan Tuhan Allah kita. Tetapi hukumnya telah dinyatakan kepada kita dan kita serta keturunan kita harus mentaatinya untuk selama-lamanya. Jadi memang ada saat-saat tertentu Tuhan singkapkan itu semua. Tetapi ada hal-hal tertentu yang dia tidak singkapkan bagi kita. Disitulah sebenarnya namanya iman. Percaya kepada kebaikan Tuhan. Percaya kepada Allah yang memelihara hidup kita. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu, wah ini waktunya cukup panjang ya. Bisa kasih pertanyaan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Materi telah disampaikan, sekarang waktunya untuk bertanya bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada pertanyaan yang dalam topik ini Bapak Ibu mungkin mengganjal atau dipikirkan terkait dengan nasib itu tadi menarik juga tuh. Saya ada 3 pertanyaan langsung tuh. Tapi bukan untuk saya gitu. Jadi pada Bapak Ibu sekalian, jadi silakan apabila ada Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada sesi ini saya kasih untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya? Oke, Bu Mawar, sebentar Ibu. Kalau di dunia ini ada providensia Allah, kenapa masih ada orang jahat? Iya, oke. Itu aja Bu? Ya itu aja. Iya. Yuk. Ditampung dulu satu. Tampung dulu satu ya, sekalian. saya tampung Satu lagi, dulu. ada lagi Bapak Ibu? Ini kayaknya banyak nih. Oke, Pak Petrus.
Tentang providensi Allah ya Pak. Sejak bangsa Israel sejak di Mesir kan sudah menyembah berhala ya. Sampai di padang gurun tetap menyembah berhala selama 40 tahun di padang gurun. Sudah masuk tanah perjanjian pun tetap menyembah berhala. Zaman hakim-hakim, zaman raja-raja, dan dibuang ke Babel. Dan setelah kembali dari Babel juga, setelah zaman Yesus, mereka menyalibkan Yesus, dan tahun 70 Masehi mereka dibuang ke mereka dihancurkan oleh Jenderal Titus, dan 1948 baru berdiri kembali Israel. Apakah Israel itu dipelihara Allah ya, Loso Gili? Apakah providensi Allah itu ada pada Israel, dan benarkah Tuhan Yesus datang kedua kali itu di Israel? Oke, Kira-kira baik. Ya, thank you untuk pertanyaannya. Yang pertama ya, kalau misalkan dunia ini ada providensi Allah, kenapa ada orang jahat atau kenapa ada kejahatan terjadi di muka bumi ini? Nah, Bapak Ibu, tentu kita perlu sadar bahwa kejahatan itu muncul oleh karena dosa. Ya, dosa terjadi di dalam dunia ini. Nah, pertanyaan yang lebih menarik adalah apakah Tuhan penyebab dari dosa itu? Atau Tuhan yang menciptakan dosa itu? Karena kan ada providensia, pemeliharaan Tuhan. Ya. Apakah karena Tuhan memelihara, maka sebenarnya Tuhanlah yang menciptakan dosa itu? Nah Bapak Ibu, saya percaya ya bahwa sesungguhnya Tuhan itu menciptakan manusia itu memiliki kehendak bebas, free will. Dia tidak menciptakan kita seperti robot. Dia menciptakan kita punya kehendak, begitu ya. Nah, karena kita punya kehendak Bapak Ibu, maka konsekuensi logisnya adalah ketika Tuhan menciptakan kita, kita ini punya possibility, punya kemungkinan untuk berdosa. Maka Agustinus mengatakan non posse non picare, tidak mungkin tidak berdosa. Begitu ya. Jadi manusia yang diciptakan itu ya dalam pemahaman teolog Agustinus itu adalah kita pribadi yang bisa jatuh di dalam dosa. Itu maksudnya dia. Ya. Nah, karena kita bisa jadi jatuh dalam dosa, itulah sebabnya waktu kita jatuh dalam dosa, kejahatan muncul. Begitu. Nah, kalau ditanya lagi, kejahatan berasal dari mana? Gitu kan? Kejahatan dari mana begitu? Ya, saya akan mengatakan ya itu kan dari malaikat yang jatuh di dalam dosa, iblis. Nah, iblis bisa jatuh dari mana? Gitu. Apakah itu di dalam providensi Allah? Nah, saya akan mengatakan Bapak Ibu, itu sebuah misteri yang sulit untuk dijawab. Jadi para teolog pun sebenarnya agak sulit untuk mengatakan bahwa Tuhan yang memelihara providensi ini, kenapa ada orang-orang jahat? Sesungguhnya Tuhan mengizinkan kejahatan itu terjadi. Tapi perhatikan ya, Tuhan itu bisa memutarbalikkan itu menjadi suatu kebaikan. Contoh sederhana adalah Yusuf sebenarnya. Saya kasih contoh lagi ya, dan mungkin ini jangan dianggap sebagai semakin spekulatif ya, jangan semakin spekulatif. Saudara tahu gak siapa yang menyerahkan Yesus untuk ditangkap? Siapa? Yudas. Gitu. Apakah Tuhan yang menetapkan, Yudas, kamu harus menangkap Yesus? Tentu tidak. Karena kita tahu ada free will, ada kehendak bebas manusia berdosa. Begitu. Ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, kita tidak langsung mengatakan, wah ini semuanya balik-balik karena Tuhan. Tuhan yang menyebabkan, Tuhan yang menciptakan dosa. Nah, saya percaya Tuhan tidak menciptakan dosa. Nah, kita balik lagi sebenarnya, kalau demikian, bagaimana kita mengcounternya? Ada satu ayat yang saya mau bacakan buat kita. Mungkin ini adalah ayat yang cukup baik untuk bisa mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah menciptakan sesuatu hal yang jahat sebenarnya. Itu di dalam 1 Yakobus ya. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Perhatikan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi perhatikan bahwa karakter Allah sendiri itu tidak jahat di dalam dirinya. Dan dia tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Begitu. Nah, di sini memberikan satu konfirmasi kepada kita bahwa sebenarnya Allah itu baik adanya dan dia sebenarnya bukan pelaku gitu ya, pelaku dari pembuat kejahatan. Gitu. Ya. Saya mungkin jawabnya seperti itu ya. Jadi memang kalau para teolog pun juga belum bisa memberikan jawaban yang paling memuaskan. Gitu, sampai detik ini. Gitu. Hanya selalu kembali kepada teks Alkitab, karena teks Alkitab memperlihatkan karakteristik Allah. Allah yang tidak pernah berdusta adalah Allah yang tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Berarti dia tidak pernah mencobai kita untuk berbuat jahat begitu. Itu maksudnya. Ya kita hanya bisa melihat dari sebatas itu saja. Begitu ya. Oke, kalau Pak Petrus, thank you pertanyaannya ya. Saya coba ingat-ingat lagi nih pertanyaannya. Ya, kalau terkait dengan Israel ya, Israel yang dipelihara oleh Tuhan. Ya tentu saya percaya bukan hanya Israel, setiap bangsa-bangsa pun dipelihara di dalam providensi Allah begitu ya. Tuhan itu memelihara ya. Jadi pemeliharaan itu memang bukan hanya kepada bangsa-bangsa, tapi alam semesta ini begitu ya. Misalkan nih Bapak Ibu ya, sekarang ini kan cuaca ekstrim ya. Harusnya kan kalau harusnya hujan kan, gitu. Tapi sekarang terik begitu kan. Nah ini sebenarnya juga ada providensi Allah begitu Bapak Ibu ya. Ada pemeliharaan Allah. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Ya mungkin sekarang kita tidak tahu, tapi sebenarnya Tuhan bekerja secara aktif begitu ya. Jadi kalau terkait dengan Israel, saya percaya sebenarnya Israel juga tetap di dalam pemeliharaan Allah, di dalam providensi Allah. Dan apakah Yesus nanti akan kembali datang kedua kali di Israel begitu ya. Nah ini pertanyaan yang menarik begitu ya. Saya kok yakin ya, waktu Yesus nanti datang yang kedua kali, itu kan sebenarnya adalah hari nanti direstorasi semuanya. Begitu ya. Nah, saya percaya ketika Yesus datang ke dalam dunia yang kedua kali, di seluruh penjuru dunia itu langsung bisa melihat Yesus. Jadi bukan hanya dia di Israel. Jadi waktu kita di Indonesia, Yesus datang kedua kali, kita juga tahu waktu itu Yesus sudah datang. Nah, bagaimana caranya? Gitu. Saya jujur saya tidak tahu. Tapi itu adalah saya yakin adalah kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang dia nanti akan nyatakan sehingga kita kaget-kaget Tuhan hadir dimanapun kita berada. Begitu. Ya, jadi kalau ditanya apakah nanti di Israel doang, saya jujur sampai detik ini saya tidak percaya ke sana, begitu ya. Maksudnya hanya di Israel saja, begitu. Ya, tetapi seluruh dunia ini akan langsung melihat sosok Yesus yang sesungguhnya, gitu. Karena itu nanti terkait dengan akhir zaman kita, begitu. Ya, di mana restorasi itu terjadi, begitu. Nah, itu ya Pak. Mudah-mudahan menjawab ya Pak. Iya. Oke. Satu pertanyaan lagi karena waktu kita terbatas. Satu pertanyaan lagi, adakah jangan keraskan hati? Oh Ibu Narja, boleh silakan. Lalu aku mau tanya nih, apakah takdir itu dari Tuhan? Apakah takdir itu dari Tuhan? Takdir, oke. Nah, Boleh ditampilin slide saya? Oke, kita bicara takdir ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu kita perlu sepakat dulu sebenarnya definisi takdir itu apa, begitu ya. Kita harus samakan dulu persepsi kita, definisi takdir. Karena begini Bapak Ibu, istilah takdir ini memang punya beragam pengertian di Indonesia ini. Kalau agama seberang itu sepertinya pokoknya Allah sudah tetapkan. Tapi Allah yang mana? Gitu. Allah yang mana kan? Gitu. Nah, Bapak Ibu, dalam pengertian secara universal, kata takdir itu adalah ini pengertiannya. Segala sesuatu terjadi nih di dalam kehidupan manusia karena ada sesuatu kekuatan buta. Kekuatan buta itu artinya kita tidak tahu siapa yang menyebabkan itu. Kita nggak tahu nih. Nah, itu yang namanya takdir sebenarnya.
Yang menyebabkan sesuatu itu apakah memiliki kesadaran nggak? Memiliki kehendak nggak? Nah, namanya takdir itu nggak ada. Nah, karena pengertiannya seperti ini Bapak Ibu, jelas bertentangan dengan providensi Allah. Karena providensi Allah itu kita tahu Allah kita itu adalah Allah yang punya kesadaran. Allah yang punya rencana. Allah yang punya kehendak. Allah yang bisa kita kenal. Begitu. Bukan kekuatan buta. Kalau kekuatan buta kan kita nggak tahu siapa ini. Begitu. Ya. Jadi dalam pengertian seperti ini Bapak Ibu, saya lebih setuju kita tidak melihat takdir itu bagian dari iman Kristen, begitu. Dalam pengertian ini ya, karena nanti ujung-ujungnya, karena takdir itu adalah kekuatan buta, maka terjadi dalam kehidupan kita itu ya nggak ada makna sebenarnya. Tidak ada kasih setia Tuhan, tidak ada harapannya. Nah beda dengan providensi Allah, karena dia adalah Allah yang berkehendak, Allah yang punya rencana, Allah yang kita kenal, sehingga apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam providensi Allah itu pasti ada maknanya, ada kasih setia Tuhan, dan ada harapan. Begitu Bu, ya. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Nah mungkin sedikit saya tambahkan juga terkait dengan providensi yang tadi, karena di ayat 28 tadi kan dikatakan ada berkaitan tentang kebaikan. Tapi di ayat 29 kalau Bapak Ibu cermati dan 30 ada ditetapkan sejak semula. Nah itu berbicara tentang predestinasi. Artinya sebenarnya sering kali takdir disandingkan dengan predestinasi. Artinya manusia sesungguhnya setelah ditetapkan oleh Allah di dalam narasi keselamatan Allah. Nah jadi ini yang perlu dicermati karena nanti predestinasi itu sering disandingkan dengan takdir dalam perspektif dunia. Nah predestinasi bagi kita orang Kristen bahwa seluruh umat yang diciptakan oleh Allah pada akhirnya menerima keselamatan dari Allah. Mungkin itu aja tambahannya untuk melengkapi karena di ayat 29. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari kita saya tutup aja Bapak Ibu. Intinya dari saya adalah begini Bapak Ibu. Dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu, percayalah Tuhan itu pimpin kita, ya. Tuhan itu selalu memelihara kita. Salah satu bukti nyatanya yang saya kira ini adalah salah satu yang kita rasakan bersama Bapak Ibu, bagaimana renovasi gereja ini bisa terlaksana. Kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan, saya percaya tidak akan jalan. Ya. Nah, tapi bukti nyata itu terlihat di dalam kehendak Dia begitu Bapak Ibu ya. Dan di sini juga memberikan kita satu pembelajaran ya. Waktu kita percaya kepada providensi Allah, kita tidak menjadi sombong. Wah, gereja GKI Tulungagung bisa renovasi karena saya nih gitu. Nah, Saudara, kalau kita percaya providensi Allah, harusnya kita tidak mengatakan ini bisa jalan gara-gara panitianya saya. Ini bisa jalan gara-gara saya gitu. Ini bisa jalan karena si A, si B, si C gitu. Nah Bapak Ibu tidak seperti itu. Providensi Allah, ketika kita percaya pada providensi Allah, yang terjadi adalah kita justru memuji, memuliakan Tuhan. Sama seperti Yusuf, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Lihat fokusnya lagi adalah kebaikan Tuhan. Allah yang bertindak. Begitu. Jadi Bapak Ibu harusnya ketika kita tahu bahwa ada providensi Allah di dalam kehidupan gereja kita, Bapak Ibu, yang terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah marilah kita melihat kebesaran Allah dan memuji Tuhan. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kira itu cukup. Saya tutup dalam doa, nanti saya serahkan kepada Musa ya.